Dokter ini jatuh cinta dengan rekan kerjanya yang juga seorang dokter tempatnya bekerja. Mereka saling mencintai satu sama lain. Namun hubungan mereka ini kemudian berubah setelah datangnya seorang wanita bernama Sonia. Sonia benar-benar tertarik pada Akas dan dia berusaha untuk mendekati Akas. Pada pertemuan mereka di pesta ini, keduanya tampak biasa saja. Sonia kemudian mengajak Akas bermain game. Sonia melepaskan sepatunya, lalu mereka pun lari untuk mencari sepatu yang Sonia lempar. Ketika Akas berusaha mencari sepatu Sonia, tiba-tiba Sonia teriak karena jatuh. Akibatnya Sonia harus dibawa ke rumah sakit. Ketika diperiksa, dokter mengatakan jika kaki Sonia patah, maka dia pun harus dioperasi. Nah, ketika di rumah sakit inilah Akas memperkenalkan Sonia kepada Neha. Mereka berkenalan dan Neha membantu dalam perawatan Sonia. Di masa pemulihan kakinya itu, Sonia merasa benar-benar mencintai Akas, sehingga dia berniat ingin memiliki Akas. Melihat Sonia yang manja kepada Akas, Neha menjadi cemburu. Nah, karena Sonia dan Akas tampak dekat, Neha akhirnya mempertanyakan hubungan di antara keduanya, hingga terjadilah perdebatan yang membuat Neha tak ingin bersama Akas. Dia duduk bersama Roni dan makan bersamanya, membiarkan Akas sendirian. Namun tak lama, Akas menerima telepon dari Sonia. Di sana Sonia memanggilnya untuk segera datang di kamarnya tempatnya dirawat. Saat Akas berada di sana, dia kaget. Ternyata Sonia telah menyiapkan banyak makanan. Akas menanyakan apa yang dia lakukan di sana. Sonia mengatakan jika dia ingin makan bersama Akas. Akas awalnya menolak, tapi Sonia kemudian menampakkan wajah sedihnya. Dia meminta maaf jika sifatnya itu berlebihan, dan Akas pun berhak menolak makan bersamanya karena dia tahu jika Akas mencintai Neha. Mendengar itu, Akas jadi tidak enak hati. Jadi Akas akhirnya mau makan bersama dengan Sonia. Nah, ketika mereka tengah makan, datanglah seorang perawat melihat mereka sedang makan. Laki-laki ini pun menemui Neha dan mengatakan jika Akas dan Sonia sedang makan siang bersama. Neha pun menjadi sedih. Sonia mengatakan kepada ayahnya bahwa dia mencintai Akas. Ayahnya mengatakan itu bagus. Namun ketika menyadari bahwa Akas telah mencintai wanita lain, mereka berencana membuat kesepakatan untuk membantu ayah Akas yang ingin mendirikan rumah sakit terbesar di kota itu. Nah, dalam perjanjian itu tertulis bahwa Sinha akan menerima bantuan pinjaman uang untuk membangun rumah sakit impian si Sinha. Namun jika Akas bersedia menikah dengan Sonia, maka semua biaya itu akan ditanggung oleh ayah Sonia. Sinha pun menyetujui. Namun ketika suatu hari Sinha tengah menikmati pemandangan di bawah bukit itu, dia melihat sebuah kecelakaan terjadi. Sinha lari mencoba melihat mereka, lalu dia menyelamatkan seorang anak laki-laki. Sinha membawanya lari menuju ke rumah sakit. Sinha merasa lelah dan dadanya sakit. Namun Sinha terus berusaha lari menyelamatkan si anak. Ketika sampai di rumah sakit, dokter segera menindak keduanya. Sinha yang penyakit jantungnya kambuh dibantu oleh para dokter, hingga akhirnya dia sedikit tenang. Akas sangat khawatir, lalu Sinha berpesan kepada Akas bahwa dia harus menyelesaikan pembangunan rumah sakit itu dengan baik. Tak lama dari sana, Sinha pun meninggal. Nah, setelah kepergian Sinha, Akas mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan untuk membangun rumah sakit impian ayahnya. Dia pun terlilit hutang, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Sonia. Neha yang mengetahui itu sedih, namun ketika dia mengetahui kondisi Akas saat itu, Neha terpaksa setuju untuk putus dengan Akas. Dan dengan berat hati, Neha akhirnya merelakan Akas menikah dengan Sonia. Wanita ini sangat sedih menyaksikan pernikahan kekasihnya dengan wanita lain. Dan ketika dia tengah gundah gulana, Sonia dengan sengaja memanggilnya untuk menjadi saksi di pernikahan keduanya. Neha dengan tegar menuju ke depan. Lalu dia pun diminta oleh Sonia menandatangani kertas di atas meja itu sebagai saksi dari pernikahannya dengan Akas. Setelah selesai menandatangani surat itu, Neha semakin hancur. Dia perlahan mundur di tengah keramaian yang merayakan pernikahan itu. Neha berdiri di balik gelapnya malam, melihat kembang api kebahagiaan kedua insan bernama Akas dan Sonia itu. Setelah acara selesai digelar, Akas dan Sonia memasuki kamar pengantin mereka. Tapi di sini Akas tampak enggan mendekati Sonia, bahkan dia tak mau menyentuh Sonia sedikit pun. Hari berlalu, Neha dan Akas masih bekerja di tempat yang sama. Sonia kemudian merasa cemburu kepada Neha. Dia mengajak Neha bertemu di sebuah restoran. Di sana, Sonia yang berwatakkan pencemburu dengan tegas meminta Neha untuk menjauh dan berhenti bekerja dari rumah sakit itu. Karena menurutnya, Neha lah penyebab Akas tak sudi menyentuhnya, sehingga rumah tangga mereka serasa hanya sebatas status. Mendengar itu, Neha kaget dan mengatakan jika dia telah salah berpikir seperti itu. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Neha pun pergi meninggalkan Sonia.
Sonia teriak kesal membuat orang-orang melihatnya. Nah, karena merasa jika Akas dan Neha benar-benar selingkuh, Sonia selalu mengawasi Neha dan Akas di rumah sakit. Lalu besoknya, ketika Akas masih di rumah sakit, Sonia menelpon Akas dan memintanya pulang. Ternyata di sana dia telah menyiapkan kejutan untuk merayakan malam pertama mereka. Akas yang tidak tertarik pada Sonia keluar dari kamar, dan hal itu membuat Sonia marah hingga dia pun melukai tangannya sendiri. Mendengar keributan itu, si ayah datang menanyakan apa yang terjadi. Namun Sonia hanya menangis tak mampu berucap. Karena memahami perasaan putrinya itu, ayah ini mengajak Akas berbicara. Dia dengan wajah sedihnya meminta Akas untuk mencoba membuka hatinya kepada Sonia. Lalu Akas yang merasa bersalah mendatangi Sonia dan meminta maaf. Dia pun memberikan perhatiannya kepada Sonia dengan merawatnya karena sakit akibat pertengkaran mereka semalam. Akibat benci yang begitu dalam, Sonia sampai menelpon ibu Neha dan mengatakan jika Neha telah merusak rumah tangga mereka. Dia meminta si ibu untuk mengajarkan anaknya itu perilaku yang baik dan jangan menjadi wanita pelakor. Mendengar itu, si ibu sedih. Dia pun langsung menuju ke atas untuk menemui Neha. Namun karena dia sudah tak kuat dengan apa yang dikatakan oleh Sonia, ibu ini akhirnya terjatuh hingga dia pun dilarikan ke rumah sakit. Karena cedera yang parah pada kepalanya itu, Neha segera menghubungi Akas karena akan melakukan operasi untuk ibunya. Tapi telepon itu dimatikan oleh Sonia karena dia tidak ingin suaminya diganggu oleh Neha. Hingga beberapa kali Neha menghubungi Akas, Sonia menghalang-halanginya dan akibatnya ibu Neha akhirnya meninggal. Setelah mendengar ibunya Neha meninggal, Akas kaget. Temannya pun mengatakan mengapa semalam saat dihubungi Akas tidak segera ke rumah sakit. Merasa Sonia telah mempermainkannya, dia pun pulang menemui Sonia. Di sana Akas menanyakan mengapa Sonia tidak memberitahukan jika Neha menghubunginya untuk melakukan operasi ibunya. Sonia dengan santai mengatakan jika semua itu hanya akal-akalan Neha untuk bertemu dengannya. Mendengar itu Akas marah, lalu dia pun langsung pergi meninggalkan Sonia menuju ke rumah Neha. Saat sampai di sana dia menemui Neha. Dia pun ikut sedih dan memohon maaf karena kesalahannya. Akhirnya ibunya meninggal. Sedang di sini Sonia yang marah mengendarai mobilnya dengan cepat hingga dia pun kecelakaan. Mendengar Sonia kecelakaan dan harus dioperasi, Akas merasa berat hati. Dia ingin membiarkannya, tapi karena dia ingat tugasnya sebagai dokter bedah, maka dia pun mengoperasi Sonia untuk menyelamatkan nyawanya hingga sembuh. Nah, karena mengetahui bahwa Akas telah mengoperasinya, meskipun dia telah jahat kepada Akas, Sonia pun meminta maaf kepada Akas dan memilih untuk bercerai dengan Akas. Dan di akhir kisah, Sonia pun membiarkan Akas melanjutkan cintanya dengan Neha dan film pun selesai.